banyak hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan, satu hadis bahkan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap. Al-Quran itu pernah ada dimakan dalamnya oleh kambing. Ada pertentangan akan hal itu. Ada pertentangan akan tahrif Al-Quran. Nah, hal ini semua dibantah tegas oleh Imam Syiah, Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi alaihissalam. Imam ke-10 Syiah ini mengatakan dengan tegas bahwa jika kita menemukan satu hadis, satu riwayat, apapun riwayatnya, maka jika itu bertentangan sedikit dengan Al-Quran, maka tolak riwayat tersebut. Jadikan Al-Quran sebagai penilai utama jika kita melihat sebuah kisah, sebuah hadis yang kira-kira bertentangan dengan Al-Quran. Maka ini juga menjadi bukti bahwa Syiah 12 Imam sangat bergantung pada Al-Quran dan menyatakan secara yakin bahwa hanya Quran yang merupakan kitab 100% sahih. Sisanya kami tidak meyakini bahwa adanya kitab yang sahih kecuali Al-Quran. Beliau barusan menyampaikan bahwa akan menolak semua hadis yang indikasinya bermakna Al-Quran itu tidak lengkap. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak diterima oleh beliau. Lalu beliau sebagai orang Syiah selalu mengatakan di dalam videonya bahwa kami tidak sesat, kami itu tidak kafir, kita sama dengan Ahlus Sunnah. Di sisi lain, beliau merendahkan kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah susahnya ketika kita ingin berdiskusi dengan orang-orang Syiah. Beliau menampilkan kitab Sahih Muslim, hadis sahih, riwayat dari jalur Sayyidina Umar bin Al-Khattab tentang ayat rajam bagi orang yang berzina. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa hadis ini menentang Al-Quran. Padahal para ulama telah menjelaskan ratusan tahun yang lalu mengenai hadis tersebut, bahwa hadis itu masuk kepada bab nasikh dan mansukh. Nah, ini saya jelaskan. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, juz kedua yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ayat tentang rajam bagi pezina itu masuk kepada bab nasikh mansukh cabang ketiga. Jadi nasikh mansukh itu ada beberapa macam ya. Nah, macam yang ketiga, ad-darbut tsalits ma nusikha tilawatuhu duna hukmihi. Ada ayat yang dinasakh tilawahnya, ayatnya sudah enggak ada, tetapi hukumnya tetap ada. Salah satunya adalah ayat tentang merajam orang yang berzina. Menghukumi orang yang berzina, menghukum rajam. Nah, di dalam kitab Al-Itqan ini pada halaman 48, di sini sudah jelas. Ini ya, qala haddatsana Ismail bin Ja'far anil Mubarak bin Fadalah an Asim bin Abin Nujud an Zirrin bin Hubaish qala li Ubay bin Ka'ab ka'ayyin ta'uddu surat al-Ahzab qultu ifnataini wa sab'ina ayatan aw thalathan wa sab'ina ayatan qala in kanat la ta'dil surat al-Baqarah wa in kunna la naqra fiha ayat ar-rajam qultu wa ma ayatur rajam, apa ayat rajam itu? Qala idza zana asy-syaikhu wasyaikhatu farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, ini kan masuk kepada bab nasikh dan mansukh pada macam yang ketiga. Tilawahnya, ayatnya sudah enggak ada, tapi hukumnya tetap terjadi, tetap dilaksanakan bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kaidah nasakh tilawah lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang manfaatnya. Pertama, ia membuka pintu bagi keraguan atas keutuhan Al-Quran. Kedua, ia bertentangan dengan prinsip mutawatir dalam penetapan Al-Quran. Ketiga, ia rentan disalahgunakan sebagai dalih adanya ayat hilang dan bisa dimanfaatkan oleh musuh Islam karena dapat mengindikasikan bahwa kitab suci Al-Quran sama saja dengan kitab-kitab suci lain yang telah mengalami pengurangan dan penambahan. Lain lagi jika ayat yang mansukh atau terhapus digantikan dengan ayat lain, yaitu nasikhnya atau penghapus. Namun baik nasikh maupun mansukh masih ada di dalam Al-Quran. Sudah kita ketahui bersama bahwa mushaf Al-Quran telah dinukil secara mutawatir, sedangkan ayat rajam yang dinukil oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab derajatnya tidak sampai mutawatir.
Dalam ilmu mustalahul hadis itu disebut khobar ahad. Di kalangan ulama ahlus sunnah sendiri ada yang memasalahkan hal ini. Dalam kitab tafsir Fakhrul Razi, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 22 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981, halaman 75. Fakhrul Razi berkata, ketahuilah bahwa para peneliti, yaitu al-muhakkikun, mengatakan kiroat ini tidak boleh dianggap sahih karena ia hanya dinukil dengan jalur ahad, yaitu periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Padahal Al-Quran harus dinukil dengan cara mutawatir. Sebab seandainya kita membolehkan adanya tambahan dalam Al-Quran melalui jalur ahad, maka kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang ada di tangan kita ini adalah seluruh Al-Quran. Karena jika masih mungkin dalam kiroat ini, padahal ia bagian dari Al-Quran, ternyata tidak dinukil secara mutawatir, maka boleh jadi pada selainnya juga demikian. Dengan begitu, membolehkan kiroat ini sebagai bagian dari Al-Quran akan membuka peluang adanya penambahan, pengurangan, dan perubahan dalam Al-Quran. Hal itu akan mengeluarkan Al-Quran dari sifatnya sebagai hujjah, dan karena hal itu jelas batil, maka sesuatu yang menjerumuskan kepadanya juga batil. Kalimat Fakhrul Razi, sebab seandainya kita membolehkan adanya tambahan dalam Al-Quran melalui jalur ahad, maka kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang ada di tangan kita ini adalah seluruh Al-Quran. Mengindikasikan bahwa jika ayat rajam dengan penukilan khobar ahad itu dikategorikan sebagai ayat, maka melazimkan terjadinya pengurangan dalam Al-Quran dan akan membuka kemungkinan Al-Quran yang ada sekarang ini tidaklah lengkap. Bisa saja terjadi pengurangan di dalamnya dan bisa pula ada penambahan. Bukan hanya itu saja, Ustadz ini juga membacakan riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa surat Al-Ahzab dahulunya sama panjangnya dengan surat Al-Baqarah. Namun sayangnya dia tidak menerjemahkannya, karena nantinya kita bisa menyimpulkan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah telah hilang dari mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Bukankah ini sama saja dengan kitab samawi lainnya yang telah mengalami perubahan seperti Taurat dan Injil? Mari kita simak kembali video Ustadz berikut yang tidak menerjemahkan tentang panjangnya surat Al-Ahzab sama dengan surat Al-Baqarah. An Zirrin bin Hubaish qala li Ubay bin Ka'ab ka'ayyin ta'uddu surat Al-Ahzab. Qultu ifnataini wa sab'ina ayatan aw thalathan wa sab'ina ayatan. Qala in kanat la ta'dil surat al-Baqarah wa in kunna la naqra fiha ayat ar-rajam. Qultu wa ma ayatur rajam? Apa ayat rajam itu? Qala idza zana asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma albattata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Jadi jangan kita terkecoh dengan pembicaraan yang fasih dan tertata, padahal si Ustadz sendiri tidak paham konsekuensi dari apa yang telah dibawakannya, karena dapat menggiring orang awam bahwa Al-Quran itu ada perubahan atau tidak lengkap. Para ulama sepakat hukum rajam masih berlaku dengan dalil sunnah dari Nabi, bukan dengan ayat Al-Quran. Berikut pernyataan mereka. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama ahlus sunnah, jilid 5 halaman 87. Al-Qurtubi berkata, para ulama juga berbeda pendapat mengenai pengamalan hadis Ubadah yang merupakan penjelasan hukum bagi para pezina. Sebagaimana telah kami sebutkan, Ali bin Abi Thalib berpegang dengan konsekuensi hadis tersebut, yaitu tanpa ada perbedaan riwayat darinya, bahwa beliau pernah mencambuk Syuraha Al-Hamdaniyah 100 kali, kemudian merajamnya setelah itu. Beliau berkata, aku mencambuk
mencambuknya dengan hukum kitabullah dan aku merajamnya dengan hukum sunnah Rasulullah. Kami tegaskan, merajam dengan sunnah Rasulullah, bukan dengan ayat Al-Quran tentang rajam. Pendapat ini juga dipegang oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Saleh bin Hai, dan Ishaq. Namun sekelompok ulama lain berkata, justru terhadap pezina muhsan, yaitu yang sudah menikah, hukumnya adalah rajam tanpa dicambuk. Riwayat ini dinukil dari Umar, dan inilah pendapat Az-Zuhri, An-Nakhai, Malik, As-Sauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, para pengikut Ra'yu Hanafiyah, Ahmad, dan Abu Thawr. Mereka berpegang pada dalil bahwa Nabi pernah merajam Ma'iz dan Al-Ghamidiyah dan tidak mencambuk keduanya. Kami tegaskan, Nabi pernah merajam. Dari sini jelas bahwa hukum rajam sebenarnya diambil dari sunnah Nabi. Semua ulama sepakat akan hal ini, sebagaimana dinukil oleh Al-Qurtubi. Perbedaan mereka hanyalah apakah dicambuk terlebih dahulu sebelum dirajam atau tidak perlu dicambuk dan langsung rajam. Jikalau ayat rajam tersebut memang ada di dalam Al-Quran, niscaya para ulama akan berdalil dan berhujjah dengannya, bukan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi.